Tapi poinnya adalah setiap regulasi yang berubah ini adalah sebuah proses penyesuaian. Karena ada atau tidak adanya tahapan pemilu, pemilihan, kita tetap wajib melakukan pemutahiran data. Pada prinsipnya karena kita bukan sebagai decision maker, kan sebagai pembuat kebijakan. Sama masih menghadapi yang namanya pandemi. Makanya ada beberapa perubahan strategi kita dalam soal SASA. KPU sebelumnya PKPU 4 tahun 2020 bahwa pada verifikasi dokumen. Bincang-bincang regulasi tentu tujuannya adalah untuk mendalami makna, substansi, hakikat daripada regulasi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan insya Allah bisa mendapatkan keberkahan di hari Jumat yang agung ini. Salawat dan taslim kita panjatkan kepada Rasulullah SAW, karena berkat beliaulah kita sampai hari ini dapat menikmati keindahan agama ini, keindahan agama Islam, dan insya Allah kita tetap istiqomah dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa sahabat KPU Kota Gorontalo yang bisa menyaksikan ini di Facebook, Instagram dari KPU Kota Gorontalo, dan seluruh Bapak Ibu Komisioner, Pak Ketua, Pak Fadli, Pak Hairudin, Bu Sofi, Ibu Sek, para Kasubag, dan seluruh staf yang hadir pada kesempatan ini. Sebagaimana yang telah kita rencanakan awal, bahwa pada hari ini kita melaksanakan bincang-bincang regulasi. Bincang-bincang regulasi tentu tujuannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk mendalami makna, substansi, hakikat daripada regulasi itu sendiri, sehingga dengan pemahaman itu maka kebijakan-kebijakan yang kita laksanakan itu diwarnai atau selaras dengan apa yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua tujuannya adalah untuk mengupdate, memperbaharui. Kenapa kita harus mengupdate, memperbaharui? Karena kita ketahui bersama perubahan undang-undang di KPU itu berlangsung sangat dinamis. Berbeda misalnya dengan undang-undang itu, yang perubahannya sedikit memakan waktu yang cukup lama. Tapi kalau PKPU, sampai hari ini ada PKPU yang sudah 5-6 kali dirubah. Nah, tentu hal ini sangat perlu bagi kita untuk melakukan proses pemutahiran pemahaman terhadap regulasi yang ada. Supaya apa? Supaya KPU bisa beradaptasi dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh KPU RI. Inilah saya kira tujuan yang kedua. Ya. Oleh sebab itu, rencana awal kita akan membahas beberapa PKPU. Sebenarnya ada beberapa PKPU, Ibu Kasut, ya, ada beberapa PKPU yang hadir di 2022 ini. 2021 ini Ibu Kasut. 2021 ini ada 4 PKPU yang terbaru. Masing-masing itu? Ya, ada PKPU 1 itu mengenai pembentukan kriteria tipologi ya? Ya, tipologi KPU provinsi KPU provinsi. KPU provinsi. Nah, yang PKPU 2-nya? Yang kedua yakni PKPU 2 tahun 2021 mengenai tata naskah dinas. Tata naskah dinas. Tata naskah dinas. Dan yang
PKPU 3 2021, yakni perubahan dari PKPU 7 2017. Ini mengenai perubahan ke-6 kalau tidak salah. Ke-6, ya. Ke-6, yaitu seleksi anggota KPU. KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Dan yang terakhir ini PKPU 4 tahun 2021, perubahan dari PKPU 8 2009 tentang tata kerja KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Iya. Terima kasih Bu Kasubag Hukum, ya. Ini Kasubag Hukum KPU Kota Gorontalo, Ibu Ruth Ngabit. Iya, Ruth Ngabit itu sarjana hukum. Wah, jadi ini andalan divisi hukum KPU Kota Gorontalo. Tepuk tangan ya, luar biasa. Tapi sebelumnya kita menyapa dulu Pak Ketua. Pak Ketua kalau hari Jumat begini itu berkah spiritualnya itu kelihatan ya. Ya. Kita lihat ini, nanti hari Jumat, karena sebagai baju koko gitu kan. Sudah Pak Ingal semua pergi apa sholat Jumat gitu. Ya, Pak Ketua apa kabar? Sehat-sehat Pak Ketua? Alhamdulillah sehat Pak. Wah, terima kasih. Iya. Kalau Pak Ketua sehat maka KPU Kota pun menjadi sehat gitu. Ya. Pak Ketua, sedikit ada pertanyaan Pak Ketua. Apa yang dengan adanya perubahan-perubahan ini Pak Ketua, perubahan regulasi yang berlangsung secara cepat itu, apa kira-kira resep yang harus kita matangkan Pak Ketua untuk KPU Kota Gorontalo? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Pertanyaan sangat luar biasa Pak Haji. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan biasa di luar Pak. Kalau saya menyampaikan terima kasih atas gagasan kegiatan ini, dan ini kalau boleh dibilang adalah kegiatan pertama kalinya kita melaksanakan mungkin di Provinsi Gorontalo. Hanya KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan kajian regulasi terkait dengan perubahan PKPU, dan itu dilaksanakan modelnya seperti LC yang ada di Jakarta ini. Menurut kebaikan dipimpin oleh Karni Ilyas. Jadi kalau di Gorontalo ada Pak Karni John Purba. Di Jakarta ada Karni Ilyas. Ada aja Pak Ketua. Ya, nanti mungkin kajiannya lebih ada nanti pemantik yang akan menyampaikan terkait dengan perubahan PKPU. Tapi poinnya adalah setiap regulasi yang berubah ini adalah sebuah proses penyesuaian, melihat perkembangan dari setiap perkembangan dari KPU, baik itu KPU kabupaten kota kemudian KPU provinsi. Pada prinsipnya karena kita bukan sebagai decision maker, bukan sebagai pembuat kebijakan, kita adalah pelaksana, maka kita sami nawato'na saja, mengikuti kemudian mentaati semua apa yang ada dalam peraturan KPU. Karena hanya itu yang menjadi koridor kita, kemudian kita laksanakan, dan insya Allah tapi poinnya adalah, kuncinya adalah kita harus memahami dulu isinya. Jadi ini luar biasa Pak Haji, sebagai divisi hukum di KPU Kota Gorontalo terobosannya sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini jadi contoh juga buat kita semua, teman-teman di kabupaten lain mungkin bisa melakukan model seperti ini kajiannya, sehingga kita bisa menyamakan persepsi terkait dengan perubahan-perubahan di KPU. Barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Ketua ini. Insya Allah segera mendapatkan kebajikan yang lain. Kita menyapa Pak Fadil dulu. Ya, Pak Fadil ini dari kotnya sosialisasi. Saya dengar ada yang baru Pak Fadil tentang sosialisasi yang dilakukan oleh divisinya Pak Fadil ini. Fadil Taib, sarjana hukum. Siap Pak. Ya. Kalau kegiatan sosialisasi kita di KPU Kota Gorontalo Pak Haji, jadi kita agak merubah kebiasaan kita, karena memang pada saat ini juga kita
sama-sama masih menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Makanya ada beberapa perubahan strategi kita dalam soal sosialisasi. Kemarin kita telah melaksanakan sosialisasi di Tanjung Keramat itu dengan konsep door to door. Ya, jadi yang kita lakukan adalah dari rumah ke rumah warga gitu. Kita dari satu rumah warga ke rumah warga yang lain untuk mengajak warga masyarakat melakukan proses perekaman EKTP dan pengurusan akta kematian, sekaligus memberikan penguatan-penguatan terkait dengan demokrasi dan kepemiluan. Tanggapan masyarakatnya bagaimana? Tanggapan masyarakat cukup luar biasa Pak Haji, karena memang ada beberapa yang kita kawal kemarin, masyarakat juga menerima kita dengan cukup dengan antusias, dan kemudian masyarakat ini diajak untuk kemudian melakukan proses perekaman. Akhirnya mereka melakukan proses perekaman di kelurahan. Kebetulan pada saat itu juga dari Disdukcapil itu lagi menjalankan program untuk perekaman KTP di kelurahan, begitu. Jadi kita sama-sama menjalankan program kita di KPU dan program mereka di Disdukcapil, kita saling berkolaborasi. Iya. Jadi kita memanfaatkan peluang ya? Iya, memanfaatkan peluang itu Pak Haji. Dan momen itu. Peluang emas itu hanya satu kali gitu. Iya. Nah, setelah itu jadi perak. Habis dari perak jadi perunggu. Ya, tepuk tangan untuk Pak Fadi. Berikan aplaus untuk Pak Fadi. Nah, kita ke Pak Hairudin Polontalo. Pak Hairudin ini ada yang menarik sama beliau ini. Makanya kalau mau ikut seleksi Pak Hairudin mau kalah. Kenapa mau kalah? Mantan tim sih loh Pak. Ya Pak Ketua, selesai. Saya mau protes sebenarnya Pak Ketua. Yang sudah ikut tim, jangan lagi ikut seleksi lagi. Pasti mau kalah orang. Karena betul, bisa tahu ada DP rahasia tuh, DP trik dia so tahu. Saya mau protes sebenarnya dia, tapi yang boleh buat orang peres kita aja. Oh, kabar Pak Hairudin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita sukses melaksanakan kegiatan ini. Makasih. Sebagai orang yang pernah di KPU Pohuwato gitu Pak, iya, apa sih kira-kira yang pengalaman yang sangat berharga gitu ketika Bapak di KPU Pohuwato yang sekarang ini masih relevan gitu dengan KPU Kota Gorontalo? Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk pengalaman pekerjaan saya sebagai penyelenggara pemilihan ini saya dapatkan berkat adanya pengalaman-pengalaman pada pekerjaan sebelumnya, di mana sebelum saya menjadi anggota KPU di Kabupaten Pohuwato, saya di pemilihan tahun 2004, ya itu sebagai ketua PPK Kecamatan Batuda, kampung sendiri ya, di Kabupaten Gorontalo. Ya, karena ingin mencari untuk kehidupan yang layak. Undang-undang dasar ini Pak. Kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setelah berkeluarga, maka saya harus, ya, kalau kata Rasulullah, kita harus hijrah. Oh, hijrah ya. Jadi saya hijrah ke Pohuwato. Dan alhamdulillah berkat pengalaman pekerjaan saya dipercaya di sana pada tahun 2013 sebagai anggota KPU di Kabupaten Pohuwato. Dan alhamdulillah juga dengan adanya pengalaman pekerjaan sebagai anggota KPU Pohuwato selama 5 tahun sampai 2018, maka saya dipercaya kembali menjadi anggota KPU Kota Gorontalo. Berkat hijrah. Ya, saya hijrah lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu punya makna yang sangat luar biasa, dan itu dibuktikan oleh Pak Hairudin Polontalo. Selamat Pak Hairudin, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Hairudin Polontalo. Nah, kita tidak enak tidak ketemu dengan Sri Kandi KPU Kota Gorontalo. Ya, kalau ketemu dengan Ibu Sopi ini, ya matahari pun terasa yang lebih panas. Ya. Apa kabar Bu Sofi?
Luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa. Ya. Harus ya. luar biasa Pak Haji, karena setiap hari itu kan harus diisi dengan semangat ya. Atau ini berkat malam Jumat ya? Malam Jumat baca Al-Kahfi maksudnya. Baca Al-Kahfi. Bu Sobi, saya dengar-dengarkan Bu Sobi lagi menggagas sebuah produk yang menunjang kinerja dari pemutahiran data pemilih berdasarkan. Tidak salah itu ada aplikasi. Boleh cerita sedikit tentang aplikasinya Bu Sobi? Oh ya, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Ibu semua dan sahabat KPU yang ada di manapun berada. Baik, terkait dengan aplikasi, tentunya ini tidak lepas dari kegiatan kita yang kegiatan-kegiatan kita yang berkaitan dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan Pak Haji ya. Karena ada atau tidak adanya tahapan pemilu, pemilihan, kita tetap wajib melakukan pemutahiran data. Itu semata-mata agar kita senantiasa memberikan data yang terupdate seperti itu. Kepada warga Kota Gorontalo, kepada siapapun yang membutuhkan updating data tersebut. Dan guna menunjang kegiatan pemutahiran itu sendiri, kami merencanakan sudah membuat suatu aplikasi yang tadi Pak Haji sebutkan, itu namanya Sisopi. Sudah dibuat ya? Iya, itu sudah dibuat, sudah jadi tinggal kita mungkin tinggal tunggu waktu yang tepat saja. Kita tunggu waktu yang tepat. Iya. Hari ya. Payang hari dulu. Iya, kalau orang bikin rumah ini hari payangan gitu, seperti itu. Hari-hari baik gitu ya. Iya, waktu yang tepat. Itu aplikasi namanya Sisopi. Entah mungkin kebetulan karena nama saya atau mungkin dipaksakan kalau nama saya seperti itu. Kan memang kadang-kadang pemaksaan itu perlu memang. Menuju kebaikan itu memang harus dipaksakan juga sih Pak Haji. Kelebihan Sisopi ini dibandingkan dengan Sophie Abdullah gitu. Sisopi ini adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Pemilih. Ya, suatu sistem yang kita bisa mendapatkan informasi pemilih itu. Sisopi ini kita berikan, yang mengoperasikan itu adalah pihak kita rencanakan operator kelurahan seperti itu. Ya, berbasis kelurahan. Jadi yang kita harapkan di situ tentunya adanya informasi terkait perubahan data pemilih. Perubahan data pemilih yang masuk atau keluar itu bisa segera kita dapatkan informasinya seperti itu. Terus kedua yang terkait dengan pemilih yang masuk kategori TMS atau tidak memenuhi syarat. Yang kita fokuskan ya adalah lebih kita fokuskan ya Pak Haji untuk kematian, data kematian pemilih seperti itu. Karena kan sebagaimana yang kita tahu Pak Haji ya, kalau untuk pengurusan akte kematian atau kematian itu kan orang-orang tidak terlalu respon manakala dia tidak punya kepentingan seperti itu. Nah, dengan adanya aplikasi Sisopi ini, kita berharap informasi dari kelurahan itu, jadi dari yang paling jauh Tanjung Keramat sampai yang paling dekat dengan kita, yaitu yang ada di Kota Barat, itu bisa segera cepat kita akses melalui aplikasi itu ya. Ya. Dan info atau data dari Sisopi ini itu menjadi sandingan atau padanan sandingan kita untuk kita formulasikan juga, kita kolaborasikan dengan data kita yang dari Capil. Dari Capil ya, ada pembanding ya. Iya, seperti itu. Jadi ada data dari gitu juga, laporan dari laporan masyarakat, terus dari Sisopi, terus yang dari Capil itu kita rangkum lagi, kita masak lagi di sini ceritanya ya. Untuk akhirnya kita olah lagi. Akhirnya kan itu akan menjadi suatu data yang setiap bulan kita publikasikan. Menjadi rekapan setiap bulan seperti itu. Mudah-mudahan Ibu Sophie sukses dengan pemutahiran datanya. Amin, insya Allah. Dan mudah-mudahan bukan juga cuma saya, kita semua seperti itu ya. Ya, masing-masing. Ya, terakhir kita ke Ibu Sekretaris KPU Kota Gorontalo. Apa kabar Bu Sek? Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah baik. Oh ya, alhamdulillah. Bu Sek, apa
ini kan sudah cukup lama ya di KPU Kota Gorontalo. Kira-kira apa upaya-upaya Ibu Sek sehingga KPU Kota Gorontalo itu bisa harmonisasi seperti sekarang inilah gitu, sekarang ini gitu. Ya, terima kasih Pak Haji. Sebenarnya ya, untuk kita menjadi harmonis itu tergantung diri kita masing-masing Pak Haji. Jadi alhamdulillah untuk teman-teman saya dari sekretariat termasuk juga dari komisioner, kita saling memahami apa yang menjadi tupoksi kita masing-masing dan kita laksanakan sesuai dengan tupoksi itu. Dan selanjutnya alhamdulillah keakraban dan kekeluargaan kita lah yang membuat kita harmonis selama ini. Alhamdulillah saya sudah 5 tahun di sini. Alhamdulillah untuk komisioner baik yang lalu maupun yang sekarang, hubungan kita dengan komisioner dan sekretariat baik-baik saja. Ya, alhamdulillah. Iya, demikian. Ya, makasih Bu Sek, yang insya Allah sukses selalu. Ya, sukses ke depannya gitu. Ya, saya kira kita akan